Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Mutmainah. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai komunikator politik dan pesan dalam politik. Nah, di sini saya akan menjabarkan 3 poin. Di antaranya yang pertama yaitu tipologi komunikasi politik, yang kedua yaitu karakteristik komunikasi politik, dan yang ketiga yaitu penggunaan bahasa dalam penyampaian pesan politik. Nah, sebelum masuk pada pembahasan, saya akan menjelaskan pengertian dari komunikator politik. Komunikator politik adalah orang atau sekelompok orang yang menyampaikan pesan politik, baik secara verbal maupun nonverbal yang bertujuan untuk mempengaruhi halayak. Nah, contoh dari komunikator politik yaitu pejabat pemerintah, politikus, kelompok masyarakat, bahkan individu seperti jurnalis, pengamat politik, dan influencer. Nah, pesan politik yang disampaikan dapat berupa informasi, ajakan, ataupun propaganda. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai tipologi komunikasi politik. Komunikasi politik dapat ditipologikan berdasarkan beberapa kriteria. Di antaranya yang pertama yaitu berdasarkan arah komunikasi, yang terbagi menjadi 2, yaitu komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal itu komunikasi yang terjadi antara komunikator politik dengan halayak, seperti presiden menyampaikan pidato kenegaraan kepada rakyat Indonesia. Nah, yang kedua, komunikasi horizontal. Komunikasi yang terjadi antara komunikator politik dengan komunikator politik lainnya, seperti partai politik A dan partai politik B melakukan dialog untuk membahas isu politik tertentu. Nah, kemudian yang kedua itu berdasarkan tujuan komunikasi. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada komunikasi persuasif, di mana komunikasi ini memiliki tujuan untuk mempengaruhi halayak, seperti kampanye politik yang bertujuan untuk mengajak masyarakat memilih calon tertentu, seperti dengan kata, mari kita pilih calon pemimpin yang jujur dan amanah. Nah, yang kedua yaitu ada komunikasi informatif. Komunikasi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, seperti misalnya pemerintah memberikan laporan tahunan kepada masyarakat supaya adanya transparansi. Kemudian yang ketiga itu ada komunikasi integratif. Komunikasi yang bertujuan untuk menyatukan halayak, seperti slogan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, yang bertujuan untuk mengajak masyarakat bersatu. Kemudian yang ketiga yaitu ada berdasarkan media yang digunakan. Ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ada komunikasi tatap muka, yaitu komunikasi yang dilakukan secara langsung antara komunikator politik dengan halayak, seperti dialog antara anggota partai politik dengan tokoh masyarakat ataupun tokoh agama. Kemudian yang kedua yaitu ada komunikasi media massa. Nah, komunikasi yang dilakukan melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan media sosial. Contohnya seperti siaran berita politik di televisi, artikel politik di koran, dan postingan politik di media sosial. Nah, kemudian kita masuk ke poin yang kedua mengenai karakteristik komunikasi politik. Komunikasi politik memiliki beberapa karakteristik, antara lain yang pertama yaitu bersifat persuasif. Komunikasi politik bertujuan untuk mempengaruhi halayak untuk mendukung suatu ide, gagasan, ataupun kebijakan. Contohnya dalam kampanye politik, calon pemimpin akan berusaha untuk mempengaruhi masyarakat agar memilihnya, seperti memberi janji-janji manis ataupun propaganda. Nah, kemudian yang kedua yaitu bersifat strategis. Komunikasi politik dirancang dan dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya seperti pemerintah akan menggunakan bahasa yang positif dan optimis untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan yang dianggap positif dan sebaliknya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bersifat kontekstual. Komunikasi politik dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan politik yang ada. Contohnya, bahasa yang digunakan dalam komunikasi politik di Indonesia akan berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam komunikasi politik di negara lain. Baik, selanjutnya pembahasan terakhir mengenai penggunaan bahasa dalam penyampaian pesan politik. Nah, bahasa merupakan alat komunikasi yang penting dalam komunikasi politik. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi politik haruslah efektif dan komunikatif agar dapat mencapai tujuannya.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan bahasa dalam penyampaian pesan politik, antara lain yang pertama yaitu kejelasan. Jadi bahasa yang digunakan haruslah jelas dan mudah dipahami oleh halayak. Kemudian yang kedua ada kesederhanaan. Bahasa yang digunakan haruslah sederhana dan tidak berbelit-belit sehingga mudah dipahami oleh halayak. Kemudian yang ketiga yaitu efektivitas. Bahasa yang digunakan haruslah efektif dalam penyampaian pesan politik. Kemudian ada keterpercayaan. Bahasa yang digunakan haruslah dapat dipercaya oleh halayak dan jangan memberikan kata-kata atau pesan-pesan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Nah, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi politik merupakan proses komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik. Komunikasi politik memiliki beberapa tipologi dan karakteristik, antara lain komunikasi vertikal, horizontal, persuasif, informatif, integratif, persuasif, strategis, dan bersifat konstekstual. Nah, kemudian bahasa merupakan alat komunikasi yang penting dalam komunikasi politik. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi politik haruslah efektif dan komunikatif agar dapat mencapai tujuannya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ditutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.